Silakan, apa yang bisa kami berikan untuk informasi seputar perkara? Jadi kami mau mempertanyakan betul atau tidakkah waktu hari Kamis itu dalam satu hari Bapak menyidangkan perkara yang hasilnya itu bukan hasilnya, putusan hakim ya Pak ya? Itu Ya. putusannya seperti apa tuh Pak? Ya, jadi pada hari Kamis kemarin tanggal berapa? Kamis Kamis itu tanggal 15 ya? 15 Juni 2022 kami kantor hukum Ruslandi dan rekan itu memang dari sekian banyak perkara perdata yang ditangani telah diputus pada Kamis kemarin sesuai dengan agenda persidangan, yaitu putusan majelis, yang mana putusan itu disampaikan lewat ikot di litigasi melalui internet ya. Jadi putusannya bisa diakses melalui ekot gitu, di litigasi, dan sudah diputus. Yang pertama nomor 5 atas nama penggugat Pak Asmu, warga desa Sanca, yang menggugat pemerintah Kabupaten Indramayu, kemudian pemerintah desa Sanca, itu sama yang satunya atas nama Haji Suwaryo. Itu hukum. Kedua-duanya hasilnya apa Pak? Jadi untuk putusan yang Pak Asmo atau Ki Asmo yang berlawanan dengan pemerintah Kabupaten Indramayu, yang mana dalam gugatannya menyampaikan gugatan terkait dengan perbuatan melawan hukum atas tanah yang diyakini sebagai hak waris milik keluarga Ki Asmo dari orang tuanya, yaitu Al-Qasim Madasan, yang selama ini di atas tangannya berdiri kantor desa Sanca. Nah, itu diputus dengan putusan NO ya, atau gugatan tidak diterima. Jadi bukan ditolak. alasan tidak diterimanya itu apa? Apa Pak? Jadi alasan yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim bahwa kepemilikan daripada Pak Asmo yang sudah disampaikan oleh kami sebagai kuasa hukumnya dalam pembuktian itu berupa surat petok D. Nah, surat petok D itu surat yang zaman dulu lah, sebelum ada akte jual beli dan sebagainya sebagai alas hak, namun tidak dikuatkan atau belum dikuatkan oleh keterangan dari pemerintah desa itu sendiri bahwa tanah tersebut betul milik Bapak Al-Qasim Madasan. Nah, kemudian karena memang sudah sangat lama gitu ya, sudah puluhan tahun, sehingga batas-batas objeknya itu yang mulia majelis hakim masih belum yakin gitu, sebatas mana sih gitu kan. Karena dalam surat itu luasnya 2.100 meter persegi, namun pada saat kami melakukan pemeriksaan setempat itu saya sendiri sebagai kuasa hukumnya tidak secara pasti menjelaskan batas-batasnya, bahwa di sana ada puskesmas itu masuk atau tidak dalam satu bidang tanah yang diyakini milik Pak Qasim Madasan dengan kantor desa. Nah, di situ ada keraguan-keraguan sehingga posisi letak objeknya masih terdapat kerancuan gitu. Nah, sehingga atas dasar itu tadi surat petok D perlu ditindas lagi, atau ada memerlukan surat tindasan dari pejabat setempat atau pejabat atau warga masyarakat yang memang mengetahui dulunya bahwa di situ milik Pak Qasim Madasan itu dalam surat keterangan tertulis gitu. Karena pembuktian yang diuji dalam perkara perdata itu adalah pembuktian formal, itu administrasi surat menyurat. Nah, itu yang perlu dilengkapi gitu. Sehingga gugatan ini bukan ditolak tapi tidak diterima atau NO, untuk dilengkapi kembali, dan agar apabila masih merasa itu memiliki hak agar diajukan ulang. Jadi ini perbedaan antara NO dengan gugatan ditolak sebagian atau seluruhnya. Kalau gugatan ditolak sebagian dan seluruhnya, itu perkara tersebut tidak bisa diajukan lagi, disebut nebis in idem. Nah, tapi kalau pintu hukum daripada gugatan ditolak itu banding dan kasasi. Nah, tapi kalau dengan gugatan tidak diterima atau NO, itu bisa diajukan ulang perkara yang sama, gitu, dengan subjek dan objek yang sama. Itu belum masuk kepada pemeriksaan materi atau pokok perkaranya, tapi baru
dari aspek-aspek yang sifatnya formalitas, ya, formil. Itu ya anak-anak yang menggugat itu selain Pak Asmu dari keluarganya Bapak siapa? Atas Madasa. Itu ada berapa kakak adik bersaudara gitu Pak? Semuanya 5 bersaudara. Jadi ada yang sudah meninggal dan ada beberapa saudaranya yang tinggal di luar Pulau Jawa. Sehingga mereka sudah bersepakat bermusyawarah untuk memberikan kuasa kepada Pak Asmu dari 5 bersaudara itu untuk mengupayakan hak mana yang mereka yakini sebagai harta waris dari peninggalan orang tuanya. Berarti saudara yang lain memberikan ini ya Mandat kepada Pak Asmu, jadi Pak Asmu yang maju. Pak Asmu yang maju, ya. mewakili ahli waris yang lain. Untuk hasil NO ini kedepannya dari Bapak apa yang mau dilakukan? Paling saya akan melengkapi surat-surat yang dibutuhkan untuk lebih meyakinkan bahwa objek itu memang betul itu milik atas Madasa. Karena tergugat juga lawan gitu kan, tidak bisa membuktikan, tidak ada surat apapun yang terkait dengan objek itu. Di dalam aset daerah juga tidak ada, kemudian juga alas hak yang ada di desa juga tidak ada gitu kan. Sehingga sekarang kondisinya kembali pada semula, jadi draw, dan tidak perlu dilakukan upaya apapun terkait dengan objek sengketa karena masih prematur dan masih bisa dilakukan gugatan ulang, bukan banding atau kasasi, bukan, tapi gugatan ulang dari awal dengan kelengkapan tadi. Itu kira-kira kapan Bapak mau memulai menggugat kembali? Saya rasa minggu depan. Kita cukup waktu untuk mengupayakan itu semua. Jika sudah lengkap dokumennya, baru kita daftarkan lagi untuk diajukan gugatan ulang. Berarti prediksi minggu depannya Pak? Insya Allah minggu depan. Selain hak waris, poin apa lagi tuh yang mesti diajukan lagi untuk banding? Kalau hak waris cukup. Dari kami cukup. Dari bukti yang ada, kemudian dari kesaksian para saksi juga ada. Hanya itu saja. Legalitas petok D gitu kan, itu harus ditindas gitu, karena petok D itu kan surat zaman dulu, surat zaman saya waktu masih bayi masih digulung kayak gitu ya Pak ya, yang digulung ya masih ya? Itu kan iuran pendapatan daerah yang disetor ke Karsidenan Cirebon, itu sebelum ada akte jual beli. Jadi bukti kepemilikan orang zaman dulu itu petok D sesuai ketentuan diakui sebagai kepemilikan. Jadi setelah overholding eigendom gitu kan, eigendom overholding, bukti kepemilikan zaman Belanda itu baru petok D sebagai identitas bahwa seseorang itu memiliki tanah di situ. Zaman tahun sebelum undang-undang Pokok Agraria atau peralihan undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ke zaman sekarang, yang harusnya memang dikonversi ke surat-surat yang diterbitkan sekarang. Jadi saya himbau juga bagi masyarakat yang memiliki surat-surat zaman dulu segera daftarkan pertama ke pemerintah desa dan didaftarkan ke BPN supaya terdaftar tanahnya. Walaupun memang petok D itu sebagai hak milik, sebagai identitas petunjuk sebagai kepemilikan tanah.